Okay, hello guys, my name is Isferi Valentina with student ID 220142131, and now I would like to interpret a video that is given by our lecturer, Ma'am Easy, and let's get started. Okay. I always understood that there really was no difference between me and the audience. Saya selalu memahami bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara saya dan juga penonton. At times I might have had better shoes, but at the core of what really matters, that we are the same. And you know how I know that? Ya, kadang saya mungkin memiliki sesuatu atau sebuah pijakan atau dasar yang lebih baik, tapi pada intinya, apa yang benar-benar penting adalah bahwa kita adalah sama. Dan kalian tahu bagaimana saya tahu? Because all of us are seeking the same thing. You're here at this fabulous school, and we'll go out into the world and each pursue based upon what you believe your talents are. Jadi bahwa saya tahu bahwa karena kita semua mencari hal yang sama. Anda berada di sekolah yang luar biasa, dan kita pergi ke dunia ya masing-masing mengejar apa yang kita yakini sebagai bakat kita. What your skills are, maybe your gifts are, but you're seeking the same thing. Everybody wants to fulfill. Oke, atau mungkin sebuah karunia dari Tuhan untuk Anda, atau keterampilan Anda, tapi Anda mencari hal yang sama seperti orang lain, hal yang ingin dipenuhi. The highest, truest expression of yourself as a human being. That's what you're looking for. The highest, truest expression of yourself as a human being. And ekspresi tertinggi yang sejati sebagai manusia itu adalah hal yang Anda cari. Ekspresi diri yang paling sejati sebagai manusia. Because I understand that if you're working in a bakery and that's where you want to be, and that may be what you've always wanted to do, is to bake pies for people or bake cakes for people or to offer your gift, then that's for you. Dan saya paham jika Anda bekerja di toko roti, dan disitulah tempat yang Anda inginkan. Mungkin saja Anda selalu yang ingin Anda lakukan adalah membuat roti atau pie untuk orang lain, atau membuat kue untuk orang lain, atau menawarkan hadiah. Maka itulah yang paling tepat untuk Anda. No difference between you and me, except that's your platform, that's your show every day. So my understanding of that has allowed me to reach everyone, and there's no way that you wouldn't. Tidak ada perbedaan antara Anda dan saya, kecuali itu adalah tempat Anda. Itu adalah panggung Anda setiap hari. Jadi pemahaman saya tentang hal itu telah memungkinkan saya untuk menjangkau semua orang, dan tidak mungkin Anda tidak bisa melakukannya. Because that's what I truly feel. The way through the challenge is to get still and ask yourself, what is the next right move? Karena itulah yang saya rasakan ketika menghadapi sebuah tantangan. Berdiam diri dan bertanya pada diri sendiri, apa langkah yang terbaik selanjutnya. Not think about, I got all of this. What is the next right move? And then from that space,
make the next right move and the next right move, and not to be overwhelmed by it because you know your life is bigger than that one moment. You know you're not defined by what somebody says is a failure for you, because failure is just there to point you in a different direction. Tidak pernah berpikir tentang, saya mendapatkan ini semua. Tapi, apa langkah yang tepat berikutnya? Dan kemudian, dari ruang itu, langkah yang tepat berikutnya, dan tidak terbebani oleh langkah-langkah tersebut. Karena Anda tahu, hidup Anda lebih besar daripada itu. Anda tahu, Anda tidak ditentukan oleh apa yang dikatakan seseorang sebagai sebuah kegagalan. Karena kegagalan hanya ada untuk mengarahkan Anda ke arah yang berbeda. If I leave you with nothing else, it's just know this for sure. There is not one thing that has ever happened to you. Not one experience, not one encounter, not one crisis, not one joyful thing that hasn't happened just to make you better and help you rise. Jika saya meninggalkan Anda tanpa apapun, ketahuilah dengan pasti bahwa tidak ada satu hal pun yang pernah terjadi yang akan terjadi kepada kamu. Tidak ada satu pengalaman, tidak ada pertemuan atau suatu krisis atau suatu hal yang menyenangkan yang tidak pernah terjadi. Semua itu hanya untuk membuatmu menjadi lebih baik dan membantumu untuk bangkit. Every single thing you're calling in, whether you know it or not, when you figure out that you are calling it in, you actually start meditating or praying or doing or having a spiritual practice, which is the number one thing you need. Setiap hal yang Anda ingat, apakah Anda menyadarinya atau tidak, adalah ketika Anda mengetahui bahwa Anda memanggilnya. Ketika Anda benar-benar mulai bermeditasi, atau berdoa, atau melakukan suatu latihan spiritual yang merupakan hal nomor satu yang paling Anda butuhkan. If you want to be successful in the world, you need something that gives back and nourishes you. Jika Anda ingin sukses di dunia ini, Anda memerlukan sesuatu yang memberikan feedback atau umpan balik yang membuat Anda sehat. And I tell you, when I look at where this country is at today, more than about whoever's in charge, what makes me so sad is what it's done to us. Regardless of what you call that, you need to fill your cup so that you can be so full, your cup runneth over and you have enough to give to other people. If you don't fill your cup, you end up dried up. Terlepas dari apapun sebutannya, Anda perlu mengisi cangkir Anda hingga Anda cukup dan cangkir Anda penuh. Dan Anda memiliki cukup banyak untuk diberikan kepada orang lain. Jika Anda tidak mengisi cangkir Anda akan kering. You end up tired, exhausted, and don't have enough to give to other people. You end up resentful every time somebody asks you because your cup is empty and now they want some of yours. Dan pada akhirnya, Anda lelah dan tidak punya cukup untuk diberikan kepada orang lain. Anda akhirnya kesal, akhirnya lelah. Setiap kali ada orang bertanya kepada Anda, karena cangkir Anda kosong. Dan sekarang mereka menginginkan cangkir Anda. So your number one job is to fill your cup and make yourself whole. So for me, the foundation. Jadi yang harus Anda lakukan pertama kali adalah mengisi cup atau cangkir Anda hingga penuh. Dan membuat Anda utuh. Base of empowerment, of entrepreneurship. Jadi, bagi saya, itu adalah dasar dari entrepreneurship.
any kind of engagement, the foundational base of my success, of my well-being, my wholeness, my everything is knowing who I am and where I come from. Jadi, dari semua kegiatan yang terlibat, dari dasar kesuksesan saya, kesejahteraan saya adalah mengetahui siapa saya dan dari mana saya berasal. In my living room right now is a painting that I've owned now for 30 years. You can Google it. It's called To the Highest Bidder. And it's at the center of my house. Di ruang tamu saya sekarang ada lukisan yang saya miliki yang memiliki umur lebih dari 30 tahun. Anda bisa mencarinya di Google. Lukisan ini dijual dengan harga tertinggi dan berada di tengah-tengah rumah saya. And it's at the center of my house because it actually is symbolic of the foundation of not the house, but the foundation for my life. The painting is by Harry Rosalind, who was a genre painter in the early 20th, late 19th century. Dan itu benar-benar berada di tengah-tengah rumah saya. Karena itu adalah simbol dari fondasi. Bukan rumah, tetapi fondasi untuk hidup saya. Lukisan ini dilukis oleh Harry Rosalind yang merupakan pelukis genre di awal abad ke-20 hingga akhir abad ke-19. And the painting is over 6 feet tall, and it shows a slave woman on the auction block holding her daughter's hand. Dan lukisan itu memiliki tinggi lebih dari 6 kaki dan menunjukkan seorang budak perempuan yang sedang memegang tangan putrinya. And I cannot come in the door, my front door, or I cannot leave without passing that painting. I am reminded of where I come from every day of my life, and I am reminded because I never want to forget it. Dan saya tidak bisa masuk melalui pintu depan rumah saya, atau tidak bisa pergi sekalipun tanpa melewati lukisan tersebut. Saya teringat dari mana saya berasal setiap hari dalam hidup saya, dan saya teringat karena saya tidak akan pernah ingin melupakannya. And in my library, I have a framed list of enslaved African American people, remember I showed you, who were held in bondage on various plantations, listed in the Dan di perpustakaan saya memiliki daftar orang berbingkai, orang-orang Amerika yang diperbudak, orang Amerika Afrika yang diperbudak. Ingatlah bahwa saya telah menunjukkan kepada Anda siapa saja yang ditahan dalam perbudakan di berbagai perkebunan. alongside the cows and the horses and the buggies and the other property. And I pass this list every day. And often I stop in front of it and just speak their names out loud and their ages. Yang terdaftar, yang ada di dalam buku besar di sampingnya sapi-sapi, kuda, kereta, dan properti lainnya. Dan saya melewati daftar ini setiap hari. Seringkali saya berhenti di depannya dan menyebutkan nama-nama mereka dengan lantang serta usia mereka. Jonas, 11 years old, $500. Jonas, 11 tahun, $500. Sarah, 41 years old, $900. Sarah, 41 tahun, $900. Elizabeth, 57, $800. Elizabeth, 57 tahun, $800.000. And I force myself to consider the absurdity and the obscenity of prices being affixed to each one should they be placed up for sale. Dan saya memaksakan diri saya untuk mempertimbangkan absurd dan kecabulan harga
yang ditempelkan pada masing-masing mereka yang akan dijual. And I sometimes just pause before them with a prayer, particularly before I have to make a big decision about one of my companies or whether I move forward or whether I stay still. It reminds me, speaking those names out loud, Dan kadang saya hanya berhenti sejenak di hadapan mereka dengan berdoa, terutama sebelum saya harus membuat keputusan besar tentang salah satu perusahaan saya atau apakah saya akan maju atau tetap diam. Hal ini mengingatkan saya untuk mengucapkan nama-nama orang itu dengan lantang. not only of where I've come from, but how far I have to go because of them. And it reminds me that I am never alone. Tidak hanya dari mana saya berasal, tetapi seberapa saya harus melangkah, seberapa jauh saya harus melangkah karena mereka. Dan ini mengingatkan saya bahwa saya tidak pernah sendirian. Reminds me of what I've come through to get through. I say to my girls all of the time that your real work is to figure out where your power base is. Ini mengingatkan saya akan apa yang telah saya lalui. Saya selalu mengatakan kepada para anak gadis saya bahwa setiap melihat pekerjaan Anda sebenarnya adalah mencari tahu di mana kekuatan Anda. And to work on the alignment of your personality, your gifts that you have to give with the real reason why you're here. That's the number one thing you have to do is to. Dan untuk bekerja pada keselarasan kepribadian Anda, apa yang dikaruniakan Tuhan untuk Anda, dengan alasan apa sebenarnya karunia-karunia itu ada, itulah hal pertama yang harus Anda lakukan. To work on yourself and to fill yourself up and keep your cup full. Keep yourself full. Now, I used to be afraid of that. Yang harus Anda lakukan adalah untuk memperbaiki Anda, mengisi diri Anda, dan menjaga agar cangkir Anda tetap penuh. Sekarang saya dulu takut akan hal tersebut. I used to be afraid, particularly from people who say, "Oh, she's so full of herself." She's so full. Dulu saya takut, terutama ketika orang-orang mengatakan dia adalah teman dekat, dia sangat dekat. Herself. And now I embrace it. I consider it a compliment that I am full of myself, because only when you're full. Dan sekarang saya menerimanya. Saya menganggap itu sebagai pujian bahwa saya puas dengan diri saya sendiri. Karena Anda hanya merasa puas jika Anda merasa kenyang atau full. I'm full, I'm overflowing. My cup runneth over. I have so much to offer and so much to give. And I am not afraid of honoring myself. You know, it's miraculous when you think about it. Saya cukup. Saya meluap, cangkir saya penuh. Saya memiliki banyak. Saya memiliki begitu banyak hal yang untuk ditawarkan dan begitu banyak hal untuk diberikan. Dan saya tidak takut untuk menghormati diri saya sendiri. Anda tahu ini dan hal yang ajaib ketika Anda memikirkannya. Everybody has a different talent. And the reason we're all so messed up is because you're looking at everybody else's talent. Yeah. And wishing you had some of their talent. Setiap orang memiliki bakat yang berbeda dan alasan yang berbeda. Kita semua akan merasa sangat kacau ketika Anda melihat bakat orang lain dan berharap bakat orang lain itu adalah milik Anda.
All the energy that you spend thinking about, wishing about, being jealous of, envious of anybody else is energy that you're not only putting out, it's going to come back to you negatively, but you're taking that away from you. Semua energi yang Anda habiskan untuk berpikir iri atau cemburu pada orang lain adalah energi yang tidak hanya akan kembali pada Anda secara negatif, tapi juga akan menjauhkan Anda dari diri Anda sendiri. All your energy should be forced on what do I have to offer? What do I have to give? How can I be used in service? Because Dr. King's message of not everybody can be famous, but everybody can be great because greatness is determined by service. Semua energi Anda harus dipaksakan. Pada apa yang pada apa yang saya tawarkan, pada apa yang saya berikan, bagaimana saya bisa digunakan dalam pelayanan, karena pesan dari Dr. King bahwa tidak semua orang bisa terkenal, tapi semua orang bisa menjadi hebat. Karena kehebatan ditentukan oleh diri kita. And there is not a job in here that you can do that you don't switch the paradigm to service and not make that job more fulfilling. Dan tidak ada pekerjaan yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak mengubah paradigma menjadi pelayanan. Dan tidak membuat pekerjaan itu memuaskan. Care what the job is. If you say, I'm a singer, I'm a dancer, I'm an artist, I'm a teacher, I'm a nurse, I'm a doctor, I'm a janitor, I'm a clerk, if you say, tidak peduli apa pekerjaannya, jika Anda mengatakan saya seorang penyanyi, seorang menari, seniman, guru, perawat, dokter, petugas kebersihan, atau saya seorang pegawai, jika Anda mengatakan, if I look at this from how do I use this in service to something bigger than myself? It no longer becomes a job. It becomes an offering to the world. Jika saya melihat ini dari bagaimana saya menggunakan untuk melayani, untuk memberikan sesuatu yang lebih besar dari diri saya sendiri, ini tidak akan menjadi sebuah pekerjaan. Ini menjadi sebuah persembahan kepada dunia. The first law is the third law of motion in physics, which says for every action there's an equal and opposite reaction. And we showed that very beautifully in The Color Purple when Miss Seeley says to Mr. Everything you even try to do to me is already done to you. Hukum pertama adalah hukum gerak ketiga dalam fisika yang mengatakan untuk setiap aksi ada reaksi dan setara dan berlawanan. Dan kami menunjukkannya dengan sangat indah dalam warna ungu ketika dengan berantakan mengatakan kepada Tuhan, segala sesuatu yang Anda coba lakukan pada saya sudah dilakukan pada Anda. That is not just a rhetorical saying, that is law. That is Newton's third law of motion in physics, which says everything that goes out is coming back. Itu bukan pepatah yang retoris, itu adalah hukum gerak ketiga Newton dalam fisika yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang keluar akan kembali. It's just like everything that goes up is coming down, may take a long time to come down, is coming down. Everything that goes out is coming back, it's coming back. Seperti halnya segala sesuatu yang naik akan turun. Mungkin butuh waktu lama untuk turun. Segala sesuatu yang keluar akan kembali. Dan akan kembali. So, to answer the power of manifestation and meditation, what meditation does is sync you up with the source. Jadi untuk menjawab kekuatan manifestasi dan meditasi, apa yang dilakukan meditasi adalah menyelaraskan Anda dengan sumbernya. What meditation does is allows you to literally tap into the power that created you, so that you are in alignment with that. Apa yang dilakukan meditasi adalah memungkinkan Anda untuk benar-benar memanfaatkan kekuatan yang menciptakan Anda sehingga selaras dengan itu. And so when you carry that out into the world, everything that you do comes from the center of that alignment that's coming from the source that we call God, we call divine energy, divine intelligence, whatever name you want to give it to, we call light. Dan ketika Anda melaksanakannya kepada dunia, segala sesuatu yang Anda
lakukan berasal dari pusat keselasan itu. Yang berasal dari sumber yang kita sebut Tuhan, yang kita sebut energi ilahi, kecerdasan ilahi, apapun namanya yang Anda berikan untuknya, kami menyebutnya kehidupan. You are synced up with life. Life just gives to you. Ketika Anda selaras dengan kehidupan yang diberikan kepada Anda, itu akan kembali kepada Anda. Okay, I think that's all I can say in this opportunity. See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.